Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam Mutiha Hangoluan, renungan harian pagi ini, Sabtu 8 Februari 2025, dengan bacaan Alkitab dari Markus pasal 1 ayat 35 sampai 45. Yang menjadi ayat renungan harian hari ini adalah Markus pasal 1 ayat 35. Demikian firman Tuhan. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Prioritas utama berdoa. Ignatius dari Loyola pernah menuliskan, "Berdoalah seperti segalanya bergantung kepada Allah." Dalam kehidupan Kristiani, doa dan kerja tidak dapat dipisahkan. Tidak ada yang satu dianggap lebih penting daripada yang lain. Kita harus memulai aktivitas dan pekerjaan dengan penyerahan penuh kepada kehendak Allah melalui doa. Doa yang kita panjatkan pasti akan memberikan kita pengharapan bahwa Allah setia dalam menolong kita. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nats renungan hari ini kita ditunjukkan suatu teladan dari Tuhan Yesus Kristus yang berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan pelayanannya. Ia berdoa seorang diri untuk memberikan teladan kepada kita mengenai berdoa secara intim. Meskipun sebagai Allah ia menerima doa, sebagai manusia ia memanjatkan doa. Meskipun ia memuliakan Allah dan berbuat baik melalui pekerjaannya di depan umum, ia masih menyediakan waktu untuk menyendiri bersama Bapaknya. Karena demikianlah sepatutnya ia menggenapkan seluruh kehendak Allah. Ia pergi ke tempat yang sunyi, jauh dari orang dan jauh dari rumah untuk berdoa. Orang-orang yang teramat sibuk bekerja dan orang yang melakukan tugas terbaik, sekalipun harus tetap mengambil waktu sendirian untuk bersekutu dengan Allah. Menarik untuk melihat bahwa di hari sebelumnya, Yesus melayani orang-orang yang membutuhkan Dia sampai malam. Meski begitu, kesibukannya hingga larut malam itu tidak menghalangi Dia untuk menyediakan waktu bersekutu dengan Bapaknya. Tindakan Yesus ini seolah menyatakan bahwa berdoa merupakan suatu persiapan penting yang harus Dia lakukan sebelum ia memulai harinya, dan ketergantungan kepada Bapa melalui doa membuat ia dimampukan untuk melayani dengan maksimal. Saudara-saudara, kehilangan orientasi hidup dapat terjadi bila kita menjadikan kepuasan orang lain sebagai tujuan hidup. Mungkin saja dengan begitu kita jadi disukai orang banyak dan populer. Namun, apakah dengan jalan demikian kita sudah menyenangkan Allah? Lalu bagaimana cara agar kita tetap berjalan di jalur yang benar? Lihat apa yang Yesus lakukan. Ia menyediakan waktu untuk bersekutu dengan Allah, guna mencari kehendak-Nya. Mari kita bertekad menyediakan waktu bagi Allah tiap hari. Jangan sampai kita terlalu sibuk sehingga kita tidak punya waktu dengan Allah dan berdoa. Sebagai orang-orang yang hidup melayani Tuhan, kita harus berdisiplin menyediakan waktu untuk berdoa dengan tidak terburu-buru. Bila kita tidak menyediakan waktu untuk berdoa, maka akan ada hal-hal lain yang mengisi waktu kita. Dan bisa saja itu menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Berdoa bukanlah sekedar kebiasaan,
tetapi tanda adanya hubungan yang hidup antara kita dengan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan kami kepadamu lewat doa. Kami merasakan bahwa Engkau dekat dengan kami. Kau hanya sejauh doa. Amin. Renungan harian hari ini ditulis oleh Nurpita Simanjunta, STH. Demikianlah renungan harian hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.